Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Ringkasan resmi anime Boruto episode 221 berjudul Ujian Chunin lagi akan siaran pada 24 Oktober 2021. Sinopsis ini awalnya diterbitkan oleh majalah Animage yang diperjualbelikan di negara Jepang. Atas saran dari Naruto, Ujian Chunin akan diadakan di desa Konohagakure untuk para genin. Karena semua orang di desa menjadi gelisah dari serangan Ishiki sebelumnya. Tujuan lain dari Ujian Chunin adalah untuk menghibur semua orang. Boruto dan rekan-rekannya di kelas genin yang sama, masing-masing menuju tujuan mereka sendiri. Genin ini berkumpul bersama dan bertujuan untuk dipromosikan ke tingkatan Chunin. Sampai sekarang, mereka semua adalah rekan satu tim yang telah menyelesaikan banyak misi bersama dan telah memperoleh banyak pengalaman dari misi sebelumnya. Sekarang saatnya untuk mereka memamerkan hasil keseluruhan pelatihan mereka. Semua orang sangat termotivasi untuk menghadapi ujian. Siapakah yang akan mencapai keinginan itu untuk dipromosikan menjadi Chunin? Boruto episode 221 berjudul Ujian Chunin lagi akan dikerjakan oleh Studio Link. Tentu saja di episode ini hanya permulaan untuk Ujian Chunin. Bisa saja untuk awal ini dimulai dengan ujian tulis atau teori. Jadi Studio Link tepat untuk mengerjakan ini. Semoga banyak kekonyolan yang menghibur di episode ini. Inilah beberapa pembahasan lanjutan mengenai Ujian Chunin kali ini. 1. Penggunaan senjata Sais Ninja buatan sendiri. Setelah mendengar bocoran mendatang, rupanya Konoha memperbolehkan penggunaan senjata Sais Ninja. Tentu saja rasanya ini tidak adil untuk Boruto dulu, tapi ketika diperhatikan lagi, kemungkinan hanya senjata Sais Ninja buatan sendiri yang digunakan pada Ujian Chunin. Sedangkan senjata Sais Ninja buatan Katasuke tentu saja dikategorikan tidak bisa digunakan. Jadi para genin dituntut menciptakan dan mengembangkan senjata Sais Ninja mereka sendiri. Jika kita ingat Kawaki, tentu saja senjata miliknya adalah buatan Amado, dan itu kategori senjata yang dibuat oleh orang lain. Tentu saja, kemungkinan hal ini menunjukkan kreativitas para genin Konoha. Dan ini menjurus pada pengembangan senjata Sais Ninja untuk masa depan dunia shinobi. Jika ada para genin menciptakan senjata Sais yang baru, dan jika itu berguna, tentu itu akan diproduksi massal. Bisa jadi ini terkait saat Boruto remaja. Senjata Sais Ninja diprediksi akan lebih banyak digunakan. 2. Kawaki bertemu teman-teman Boruto. Dijelaskan pada bocoran, semua teman sekelas Boruto akan muncul beberapa episode ke depan. Tentu jika Kawaki juga ikut menonton, Kawaki akan berinteraksi dengan semua teman-teman Boruto. Misalkan saja, kemungkinan Tsubaki dan Denki akan berinteraksi dengannya. Hal ini sangat ditunggu para fans. Mengingat sifat jutek Kawaki akan membuat suasana menjadi konyol nantinya. Namun jika diingat, bisa jadi ke depan Kawaki akan menjalani perawatan. Hal ini berkaitan dengan tangan kanan Kawaki yang terputus. Jika pemulihan tangan kanan Kawaki membutuhkan waktu yang berhari-hari, bisa jadi justru Kawaki tidak muncul pada barisan penonton Ujian Chunin. 3. Mungkinkah hanya untuk desa Konoha? Jika kita perhatikan bocoran, kita melihat tidak ada kata mengenai genin desa lain. Bisa jadi pada Ujian Chunin kali ini hanya akan diperuntukkan untuk genin desa Konoha. Jika seperti itu, tentu itu kurang seru mengingat kita ingin menyaksikan Shinki pada episode ke depan. Semoga saja pada Ujian Chunin kali ini, desa besar lainnya juga ikut bergabung. 4. Apakah akan ada yang menjadi Chunin? Hal yang tentu ditunggu, siapakah yang akan menjadi Chunin pada cerita kali ini? Jika sebelumnya Shikadai akhirnya menjadi Chunin, lalu siapa lagi yang akan menyusulnya? Hal ini membuat penasaran pemirsa di rumah. Sedangkan kita tahu bersama, pada versi manga, tim 7 masih berstatus genin. Ini artinya kemungkinan besar pada Ujian Chunin kali ini, tim 7 tidak akan lolos jika mengacu pada manga. Tapi jika ada perubahan di versi anime, ini bisa terjadi jika salah satu tim 7 akan naik sebagai Chunin. Dan pada saat kode menyerang nanti, tentu salah satu dari mereka adalah Chunin. Sedangkan di awal Ujian Chunin, Hoki dan teman-temannya dari tim 25 telah disorot pada bocoran. Tim 25 yang melakukan misi dengan Anbu akan masuk akal jika salah satunya menjadi Chunin ke depannya.
Lalu menurut kalian siapa yang akan menjadi Chunin? 5. Boruto menunjukkan kekuatan karma. Persyaratan menggunakan senjata Sans Ninja tentu membuat kompetisi semakin panas. Kemampuan unik dan baru akan muncul di episode mendatang. Namun jika mengacu pada kekuatan karma, tentu saja Boruto akan bisa menyerap semua jutsu. Tapi apakah karma akan diperbolehkan pada ujian Chunin kali ini? Jika mengingat Naruto dulu, Naruto menggunakan cakra Kyuubi untuk membantu melawan Neji. Jadi jika itu kekuatan dari Momoshiki, bisa mungkin akan diperbolehkan selama Momoshiki tidak keluar dan mengacau di ujian Chunin kali ini. Manga Boruto tidak terasa sudah berjalan sampai chapter 62, di mana untuk Boruto chapter 63 akan rilis pada 20 Oktober 2021. Tidak lama lagi kita akan membaca manga terbaru ini. Sebelumnya kita tahu, kemampuan Kawaki untuk menghilangkan ciri cakra membuat cakranya tidak bisa dideteksi ninja sensorik sekalipun. Hal ini membuat panik para petinggi Konoha. Chapter 62 terakhir ditunjukkan bagaimana Kode telah bertindak dan berhasil menemukan sosok Kawaki. Sampai pada akhirnya, Boruto berhasil menemukan mereka dengan tepat waktu. Lalu patut kita ingat, teori tambahan mengenai chapter bulan ini. Satu Kode versus Boruto dan Kawaki. Tentu tidak ada pilihan lain. Boruto dan Kawaki akan melawan Kode secara terpaksa. Walaupun begitu, tentu saja Kode akan sulit untuk dikalahkan. Kemampuan tempur Kode yang besar bahkan membuat Kawaki tidak berkutik sama sekali. Jika ada pertarungan, kemungkinan tidak akan selama yang kita kira. Namun, apakah Kode akan menculik Boruto dan Kawaki nantinya? Menarik sekali untuk ditunggu. Dua, akankah Momoshiki akan merasuki Boruto? Jika pertarungan berlangsung lama, bisa jadi Boruto akan babak belur dan kehabisan cakra. Meskipun Boruto meminum pil penekan Byakugan, tidak menjamin Momoshiki tidak akan muncul lagi. Jika Momoshiki muncul di depan Kode nantinya, kita akan penasaran apakah Kode akan dihasut Momoshiki sebagai Otsutsuki. Mengingat Momoshiki masihlah Otsutsuki, akankah Kode akan terpengaruh oleh Momoshiki nantinya? Menarik ditunggu. 3. Kedatangan bala bantuan. Seperti yang kita tahu, Boruto telah mengaktifkan ciri cakranya saat mengejar Kawaki. Jadi tim sensor akan bisa merasakan keberadaan Boruto. Bala bantuan pastinya akan datang. Namun akankah bala bantuan Hokage dan lainnya akan datang tepat pada waktunya? Jika sampai Kawaki atau Boruto dibawa pergi oleh Kode, ini akan menjadi masalah baru. 4. Akankah menjadi pertarungan puncak? Banyak yang menanyakan, apakah chapter ke depan akan menjadi pertarungan puncak? Tentu saja kemungkinan ini kecil sekali, mengingat pembatas kekuatan Kode belum dilepas. Bahkan Kode masih bermain aman terhadap penjagaan dari desa Konoha. Jadi jika Naruto dan lainnya datang, tentu Kode akan memilih mundur untuk sementara waktu. Tentu dengan ini, prediksi mengenai time skip pada chapter 60-an kemungkinan akan mundur untuk beberapa chapter. 5. Keputusan Kawaki. Tentu saja Boruto episode 1 atau chapter 1 menunjukkan bahwa Kawaki mempunyai kekuatan karma lagi. Jadi jika menurut itu, kemungkinan besar Kawaki memutuskan untuk mengaktifkan karmanya lagi. Apalagi setelah tahu rencana untuk mengorbankan dirinya tidak berhasil. Kode masih berniat membunuh orang yang terlibat, bahkan akan menumbuhkan pohon dewa. Dengan kata lain, ini menunjukkan bagaimana Kawaki di chapter ke depan kemungkinan masih belum akan diculik Kode sebelum karma Kawaki akan diaktifkan lagi oleh Dr. Jenius Amado. 6. Akankah Amado menggunakan cyborg barunya? Paling ditunggu kemunculan cyborg baru dari Amado ke depannya. Jika Amado sudah tahu kemampuan dari Kode, kemungkinan cyborg baru ini dilengkapi kemampuan untuk menghadapi Kode ke depannya. Tidak mungkin Amado membuat cyborg biasa saja. Kemampuannya paling tidak, cyborg baru bisa mengatasi teknik berpindah Kode melalui tanda cakar. Itulah pembahasan spoiler Boruto episode 221 dan teori manga Boruto chapter 63.
Sebelumnya kami membagikan alur cerita manga Boruto chapter 56, di mana awal mula kemunculan dari Eida, cyborg wanita yang kekuatannya juga di atas Jigen. Namun sayang sekali di versi anime, ini akan menunda penayangan Eida. Masih akan ada ujian Chunin ke depannya. Di balik itu, banyak yang penasaran mengenai kelanjutan pertemuan Kode dan Eida di chapter 57. Kali ini kami akan membahas kelanjutan kisahnya. Manga Boruto chapter 57 berjudul Eida, di mana terakhir kali Kode menatap peti atau pot dari Eida. Eida tampak tidur di dalamnya. Kemudian Kode menatapnya dan berkata, "Boro, dasar kau brengsek. Kau harus melanggar perintah Jigen dan menyimpan dia. Aku tak tahu rencanamu, tapi itu sama saja mencari masalah." Kemudian kakek tua bernama Bak berkata, "Kalau menurutku, kau tahu soal dia itu lebih mengejutkan. Kenapa kau tidak melapor kesalahan Boro kepada Jigen?" Kemudian Kode berkata, "Karena aku tak yakin sebelum melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ditambah lagi, jika Boro memancing kemarahan Jigen, pada akhirnya akulah yang diperintah harus menyingkirkan dia. Bahkan aku pun tak akan tega membunuh teman yang baik." Kemudian Bak berkata, "Ya terserahlah. Aku yakin kau bahkan tak akan berkedip." Kode menjawab, "Ya aku tak membayangkan saat dimana dia menjadi berguna. Ayo kita bangunkan dia. Kita bicarakan ini nanti." Kemudian kakek tua itu diam sejenak dan berkata, "Aku sadar aku sudah menuntunmu ke sini, tapi kau sendiri tahu bukan soal kemampuannya?" Kode kemudian menjawab, "Dia tahu akan semua hal di dunia ini, hanya itu yang aku dengar." Bak tampak berkeringat dingin dan berkata, "Aku tak tahu apa rencanamu padanya, dan aku tak mau tahu. Tapi aku menduga bahwa yang kau pikirkan itu terlalu polos." Kode diam sejenak dan berkata, "Berhentilah mengoceh, ada apa sebenarnya? Katakan saja." Kakek tua itu diam dan memandangi Eida. Dia berkata, "Kau tak bisa membuatnya mematuhimu hanya dengan kekuatan." "Tidak, Eida dari semuanya dia berada di tingkatan yang berbeda." Kode mendengar itu, kemudian dia mengubah tangannya menjadi cakar. Dia rupanya merusak pot atau peti Eida dengan tangan kanannya. Seketika Bak kaget. Keluarlah asap tebal dan sesosok bayangan di balik asap itu. Kemudian Bak berkata, "Kode, dasar bodoh. Aku masih belum selesai menjelaskannya." Kode menjawab, "Akan kutanya langsung padanya. Jika dia menentangku, akan kubunuh saja dia." Dari balik asap, muncullah sosok Eida. Rupanya dia sudah terbangun dari tidurnya. Adegan beralih di kantor Hokage. Ternyata mereka melakukan rapat 5 Kage. Tampak Naruto dan Shikamaru di depan monitor. Di monitor itu telah terhubung dengan 4 Kage, seperti aplikasi Zoom. Tampak di tablet ada data mengenai Kode di sini, termasuk foto Kode yang sudah didapatkan. Shikamaru menjelaskan, targetnya adalah Kode, inner dari Kara. File yang kau bawa itu berisi detailnya. Patroli Konoha baru saja meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas organisasi Kara. Namun semuanya gagal, karena markas Kara terletak di dimensi lain. Ada sebuah portal transfer yang tersebar di berbagai tempat. Itu menurut Amado, tapi patroli kita melapor bahwa di antaranya tidak aktif atau rusak. Sepertinya dia sudah mengantisipasi bahwa kita telah mendapat intel dan dia memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Jadi kau harus bertindak dengan asumsi dia sudah tahu kalau Amado telah menyerah kepada Konoha. Kemudian Kurotsuchi berkomentar, apakah hanya itu satu-satunya markas mereka? Apa tidak ada fasilitas yang lainnya? Shikamaru menjawab, kami masih mengikuti berdasarkan intel Amado, tapi untuk saat ini, sementara semuanya gagal. Dia sepertinya cukup pintar untuk tak muncul di perburuan rutin. Kemudian Darui berkomentar, jadi tak ada petunjuk. Kalau begitu apa rencananya? Chojuro berkomentar, kita memprediksi serangannya dan menghalanginya, dan apa motif yang dia miliki. Shikamaru kemudian menjelaskan, kami rasa dia memiliki dua masalah utama. Yang pertama adalah membalas mereka yang terlibat dalam pertarungan melawan Otsutsuki Shiki, khususnya pembunuhan Hokage dan beberapa shinobi lainnya. Dan kedua, merawat pohon suci dari monster ekor 10. Gaara kemudian berkata, ekor 10, apakah kita harus melawan monster itu lagi? Naruto kemudian berkata, kemungkinan terburuknya, tapi itu sebagian. Kenapa kita harus menemukan kode sekarang untuk menggagalkan rencana itu? Darui kemudian menjawab, baiklah aku paham situasinya, tapi satu pertanyaan lagi, ilmuwan Amado yang ada di tempatmu, apa benar kita bisa mempercayainya? Tampak Kurotsuchi, Chojuro dan Gaara terdiam dengan itu. Kemudian Darui melanjutkan, aku percaya pada kalian Konoha, tapi ketergantungan pada si brengsek itu yang telah lama di organisasi musuh ini. Kau yakin
dia tak memanfaatkan kalian untuk kepentingannya sendiri. Naruto kemudian menjawab, jika kau mau pendapat pribadiku, tidak, aku tak percaya 100% padanya. Tapi Amado telah membuktikan dirinya saat pertarungan melawan Ishiki. Tidak berlebihan kalau mengatakan, jika tanpa bantuannya, desa ini pasti sudah musnah. Jadi bukti itu ada di hasilnya. Kurosuchi kemudian berkomentar, selama itu semua bukan hanya sandiwara. Ya sepertinya nyawanya sendiri telah diincar, dan intel darinya sendiri setidaknya sejauh ini masih bisa dipercaya. Setelahnya Gaara mengungkap pertanyaan lain. Dia berkata, semua yang baik berakhir dengan baik dalam soal Ishiki. Tapi bagaimana dengan karma Momoshiki? Apakah Boruto baik-baik saja Naruto? Naruto kemudian menjawab, kami masih mencari solusi yang efektif. Tapi situasinya tak kelihatan baik. Walau Boruto sendiri baik-baik saja. Kemudian Gaara melanjutkan, inner Kara itu adalah masalah tersendiri. Tapi masalah ini jujur masalah lebih besar bagiku. Jika Momoshiki atau Boruto sendiri akan menjadi ancaman setingkat Ishiki. Maafkan aku sudah kasar, tapi apakah kau berani melawan putramu sendiri? Naruto dan Shikamaru mulai tegang dengan pertanyaan ini. Kemudian Naruto tegas menjawab, sebagai seorang Hokage, akan kulakukan apa yang harus kulakukan. Adegan dipersingkat beberapa waktu. Tampak di sebuah ruangan, ada Naruto dan Amado. Amado tampak mencari sesuatu di sebuah lemari penyimpanan. Amado mencari sembari berkata, aku tadi berbicara kepada Sasuke, tapi sepertinya dia juga bersiap jika dibutuhkan. Naruto diam sejenak dan berkata, bagiku, aku hanya agak sulit memahami bahwa putraku sendiri akan menjadi orang lain. Itu pun akan menjadi Otsutsuki yang brutal. Amado tampak menghisap rokoknya sembari mendengarkan. Naruto kemudian melanjutkan, dan bahkan jika kemungkinan terburuk menjadi kenyataan, aku akan lebih memilih untuk tidak mempercayainya hingga saat itu benar-benar terjadi. Amado kemudian berkata, aku sendiri dulu punya seorang putri, aku tahu perasaanmu. Naruto terkejut dan berkata, oh, aku tak tahu. Amado kemudian melanjutkan, tapi dia sudah mati, sudah 12 tahun lamanya. Naruto dengan sedih menjawab, begitukah? Amado kemudian menemukan sesuatu yang dia cari. Dia memegang botol dengan banyak butiran obat bulat di dalamnya. Amado berkata, kau itu bukannya tak mau mempercayainya, tapi lebih tepatnya, kau tidak mau menyerah bukan? Itu sebabnya kau datang padaku. Naruto diam sejenak dengan pertanyaan itu. Dia melihat botol itu dan berkata, apa ini? Apa semacam obat? Amado kemudian menjelaskan, ini adalah obat yang ditujukan untuk melemahkan kekuatan Byakugan. Itu adalah tujuan awalnya. Naruto terkejut dengan penjelasan Amado. Amado melanjutkan, aku melakukan semua hal yang mungkin untuk mengalahkan Jigen. Ini adalah salah satu produk dari itu. Jangan tanyakan soal detailnya. Asal-usul Byakugan ada pada Otsutsuki. Jadi dengan melemahkan Byakugan, itu akan mempengaruhi batas dari Otsutsufikasi sel Boruto. Naruto kemudian terkejut menjawab, sungguh? Amado melanjutkan, tapi ku peringatkan, aku biasanya tak menyarankan ini, karena tak ada yang tahu apa efek sampingnya. Berkurangnya penglihatan itu sudah cukup buruk, tapi kemungkinan terburuk, ada kemungkinan kalau Boruto bisa mati. Naruto tampak berkeringat dingin mendengarnya. Amado meneruskan perkataannya, dengar baik-baik, yang terbaik yang kita harapkan adalah pembatasan. Kita mungkin bisa menghentikan sementara laju dari Otsutsufikasinya. Itu tidak menyelesaikan masalah intinya. Dan dosis reguler kemungkinan akan dibutuhkan untuk mempertahankan kemanjurannya. Kau harus mempertimbangkan semua itu dengan seksama sebelum kau mengambil keputusan. Walau pada akhirnya itu masih tetap akan menjadi keputusan Boruto sendiri, dan aku yakin kau sadar akan hal ini. Tapi pastikan istri dan putrimu tidak meminum obat ini. Naruto tampak berkeringat. Dia mengambil botol berisi obat itu. Amado berkata, setidaknya itu yang bisa aku lakukan. Kembalilah jika kau butuh lagi. Naruto pergi dan berkata, terima kasih Amado, aku berhutang padamu. Kemudian adegan beralih di markas fasilitas keagamaan Boro. Tampaklah Aida sudah membuka mata dan keluar dari peti itu. Diperjelas kedua bola mata Aida tampak seperti bulan sabit. Aida tampak berjalan maju. Kemudian Kode berkata, pagi Aida, namaku Kode. Maaf sudah mendadak membangunkanmu. Tapi Aida tampak tidak peduli dan berjalan melewati Kode. Tidak lama sabu hitam Kode muncul di dada dari Aida. Salah satu cakar Kode mengacung ke muka Aida dan dia mengancam Aida. Kode kemudian berkata,
Jangan bergerak, kau bahkan tak mau mengucapkan halo. Eida tampak masih diam di sini. Kode melanjutkan, aku datang ke sini untuk bicara denganmu. Namun jika kau tak menghiraukan, tak apa, aku akan membunuhmu sesuai perintah Jigen. Eida tampak menengok ke arah Kode dan berbalik mengabaikan Kode. Dia berkata, coba saja jika kau bisa. Kode kemudian berkata, sayang sekali Eida, tidak ada pilihan lain. Itulah cerita sebagian manga Boruto chapter 57. Kelanjutannya untuk bagian kedua akan kami bagikan di video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.